Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini izinkan saya menyampaikan materi tentang Ashabul A'raf. Ashabul A'raf terdiri dari kata Ashabu dan Al-A'raf. Ashabu artinya penduduk atau golongan. Al-A'raf artinya tempat tertinggi. Apa itu? Apakah menara atau langit, bintang? Ternyata tidak. Lalu apa? Kita buka ayatnya dulu yang sudah Allah tuliskan di dalam surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 dimulai dari ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullun bisima fihum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya, maksudnya antara penghuni surga dan penghuni neraka, ada tabir. Dan di atas A'raf, nah ini Bapak Ibu, A'raf adalah tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyuruh kepada penghuni surga dengan mengatakan salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Fatayat Makkah, ini justru ada di Museum British di Inggris. Fatayat Mekah itu menggambarkan pemandangan ketika di padang mahsyar. Jadi besok Bapak Ibu ketika kita di akhirat setelah terjadi kiamat, itu digambarkan ini misalnya padang mahsyar. Di sini neraka, di sini surga. Antara neraka dan surga ada tabir. Ada tembok besar, ada tembok tinggi. Di riwayat lain bentuknya pagar, dan masing-masing penghuni neraka dan surga bisa saling melihat. Maka nanti yang terjadi, yang penghuni neraka iri betapa melihat indahnya surga, yang penduduk surga melihat bagaimana penduduk neraka disiksa. Padahal mungkin di neraka melihat ada istrinya, ada anaknya, atau sebaliknya istrinya, anaknya melihat bapaknya di neraka misalnya, itu bisa saling melihat. Dan mulai dari sebelah sini Bapak Ibu digambarkan ada jembatan Shiratal Mustaqim.
yang membentang dari sisi kanan apa kiri ini ya, melintas di atas neraka tapi tidak sampai ke surga, jadi tidak tembus. Itu gambaran di Fatayat Mekah. Jadi Bapak Ibu, ada penduduk yang bisa langsung masuk surga, ada penduduk yang harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Secara logika Bapak Ibu, hampir dipastikan orang tidak bisa lolos dari jembatan Shiratal Mustaqim, pasti jatuh. Ini hampir dipastikan. Kenapa? Karena tajamnya seperti pedang, tipisnya seperti rambut dibelah 7. Rambut Bapak Ibu tipis banget kan itu, masih dibelah 7, mana mungkin orang bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita punya kendaraan 2 yang dapat digunakan untuk melintas jembatan Shiratal Mustaqim. Yang pertama adalah hewan sembelian kurban. Nah, maka Bapak Ibu usahakan seumur-umur walaupun sekali menjadi sahibul kurban, agar bisa jadi kendaraan kita ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan kalau bisa, kalau kambingnya yang gemuk jangan cempeng, nanti nggak kuat mengangkat kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Satu. Kalau tidak bisa, yang kedua adalah masjid. Nah inilah Bapak Ibu, beruntungnya kita sholat jamaah di masjid. Masjid bisa menjadi kendaraan kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nanti banyak Bapak berlomba-lomba pakai masjid ya, naik. Nanti ada Masjid Darul Quran, supirnya Pak Rajiman. Wah keren itu. Besok saya kenaknya aja nggak Bapak Ibu, melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah Bapak Ibu, di atasnya ini ada tempat atau makom berdirinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain tidak ada Bapak Ibu. Satu-satunya Nabi yang selalu mendoakan umatnya, mendoakan kita, ya Allah selamatkan umatku, jangan sampai jatuh ke neraka. Itu Nabi kita Bapak Ibu. Luar biasa kasih sayangnya, tiada banding, tiada tanding. Dunia akhirat sayang kepada umatnya. Maka wajar kalau kita punya kewajiban membaca sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal itu. Pakai Sayyidina boleh apa tidak? Boleh. Lebih panjang lebih baik, minimal 1 kali. Barang siapa membaca sholawat 1 kali, Allah akan membalas 10 kalinya. Dan sholawat Bapak Ibu satu-satunya ibadah yang Allah juga melakukan ibadah ini. Hebat ini Bapak Ibu, Allah juga melakukan ibadah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta para malaikat memberikan selamat kepada Nabi. Kalau Allah saja, malaikat saja membaca sholawat, kenapa kita umatnya tidak? Naudzubillah min dzalik. Maka kata Nabi, sepelit-pelit umatku kalau ada umatku yang tidak pernah membaca sholawat. Apalagi besok Bapak Ibu di akhirat, Nabi dengan syafaatnya memberikan pertolongan kepada umatnya yang dulu ketika di dunia rajin membaca sholawat. Nah maka Bapak Ibu, insya Allah kita bisa selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, masuk surga berkat doanya Nabi kita, berkat syafaatnya, dan juga berkat kendaraan kita yang ketika kita di dunia kita rajin menjadi shahibul kurban, kita juga rajin berjamaah di masjid. Nah Bapak Ibu, di sini ada penduduk atau golongan yang disebut Ashabul A'raf. Tempatnya tertinggi, masuk surga, tapi masuknya tertunda, masuknya terakhir. Setelah semua orang masuk surga, Ashabul A'raf baru masuk surga. Dimak masuk surga tertunda.
Melihat pemandangan surga, penduduk ini memberikan salam. Salamun alaikum, selamat sejahtera wahai penghuni surga. Kami juga ingin masuk surga, tapi nanti kami tertunda. Kenapa tertunda? Ternyata Bapak Ibu, amalan baiknya imbang dengan amalan buruknya. Yang baik Bapak Ibu, kalau amalan baiknya lebih banyak daripada amalan buruknya, itu yang baik. Yang baik lagi, semua amalannya baik, gak ada buruknya, itu yang paling baik. Nah, Ashabul A'raf, amalan baiknya imbang dengan amalan buruknya. Contohnya apa? Misalnya jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah tetapi tidak izin pada orang tuanya. Semangatnya tinggi anak muda ini, pengen maju perang tetapi perginya tidak izin sama orang tuanya. Jihadnya baik tapi tidak izinnya, ini yang tidak baik. Maka amalan baiknya tertunda karena bermaksiat kepada Allah, bermaksiat dengan orang tuanya, tidak izin kepada orang tuanya. Contoh lain Bapak Ibu, Bu, kula jentaken Bu, jenengan teng masjid niki wau pamit kali Bapak mboten? Alhamdulillah. Nek mboten pamit Bu, ngapunten, pergi ke masjidnya baik, tidak izinnya itu yang menghambat masuk surga. Demikian wonten sing protes lho Bu, mosok nggal dino pamit orang masjid sedurung pilungo pamit terus. Ya pamitnya dirapel mboten napa-napa. Dalu pas ajeng sare nika karo nonton TV ketap-ketip izin kali bapak-bapak kula ngenjang mulai subuh nganti tarawih izin ki teng masjid. Dadi pamitane sisan mboten napa-napa. Galtino, wah kecepatan. Ya wis minggu pisan sisan. Yuk tetep kecepatan. Yo sesasi pisan bar bayaran nika pamit sisan. Anak pengen gampang janjane mbiyen pas ijab kabul sisan, Pak, seumur hidup nggih kula pamit nggih ajeng teng masjid. Nah, niku malah ngirit. Saniki Bapak, Pak, jenengan teng masjid pamit kali Ibu mboten? Wajib pamit mboten? Mboten nggih. Nek wong lanang penak ora pamit ora apa-apa. Ini nek saged poyang, ana ono sing goleki debt collector misalnya ayo. Apa tamu aja nyaur utang, paling ora ninggali pesen nek mboten pamit. Jadi konteksnya jihad, tapi intinya ketika bepergian nggih pamit, nopo izin, nopo ninggali pesan. Kelihatannya kecil, tapi ini perkara yang bisa membuat terhambatnya orang masuk ke dalam surganya Allah. Masuk sih masuk, tapi nanti terhambat. Masuknya terakhir. Termasuk Bapak Ibu perkara-perkara yang harus ditahan dengan kesabaran. Kalau ada masalah dalam keluarga, Bapak sudah lapar, sudah mandi, mau makan ternyata di meja makan belum siap, padahal meh buka, arep takjil teng masjid isin perkara tau ngaji, terus arep nusuk karo ibune. Mangke jenengan jawab nggih. Jawabannya apa, Bu? Atine ayem sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinadir saking pangeran. Makanya garwane nesu disolawati mawon Bu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajin al-fataya jiratal alami ya muhailal judi wal karami. Saged mboten? Ya guys, bisa nama bang, monggo.
Makaten Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mari kita perbanyak sholawat ketika sendirian untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaat dan keselamatan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan kita bisa masuk surga harapannya lancar jaya, tidak terhambat oleh amalan-amalan buruk kita yang kelihatannya sepele, mungkin tidak menghormati bapak, tidak menghormati ibu, atau meremehkan anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi